Selamat sore teman-teman sekalian. Sore. Maaf atas keterlambatannya. Di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang wawasan kebangsaan, wawasan Nusantara. Sebelum itu kami akan memperkenalkan nama kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Togu Pasterlan Manik. Perkenalkan, nama saya Obro Sustrian. Perkenalkan, saya Rahadatul Aisyah Fagian Tindra Pasla. Perkenalkan, nama saya Astaria Tasya. Baik, kami akan masuk ke materi pertama. Yang pertama ada konsep dan urgensi. Yang kedua menanya alasan mengapa diperlukan. Yang ketiga menggali sumber histori, sosiologi, politis. Yang keempat membangun argumen tentang dinamika dan tantangan. Yang kelima mendeskripsikan esensi dan urgensi. 1. Menelusuri konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Sebelumnya dikatakan bahwa wawasan Nusantara merupakan wawasional nasional oklok bangsa Indonesia. Namun demikian timbul pertanyaan, apa arti wawasan Nusantara dan apa pentingnya bagi sebagai konsep? Istilah wawasan Nusantara dapat ditelusuri secara terminologi maupun etimologi. Berikut ini pengertian terminologi menurut para ahli atau tokoh dan lembaga mengenai istilah tersebut. Wawasan Nusantara bisa kita bedakan dalam dua pengertian, yakni pengertian etimologis dan pengertian terminologi. Secara etimologi, kata wawasan Nusantara berasal dari dua kata, wawasan dan Nusantara. Wawasan dari kata nawas, bahasa Jawa yang artinya pandangan, sementara kata Nusantara merupakan gabungan kata Nusa yang artinya pulau dan antara. Kata Nusa dalam bahasa Sanskerta berarti pulau atau kepulauan, sedangkan dalam bahasa Latin kata Nusa berasal dari kata nesos yang berarti semenanjung. Bahkan suatu bangsa merujuk pada pernyataan tersebut. Maka kata Nusa juga mempunyai kesamaan arti dengan kata nasional dalam bahasa Inggris yang berarti bangsa. Dari sini bisa diartikan atau ditafsirkan bahwa kata Nusa dapat memiliki dua arti, yaitu kepulauan dan bangsa. Baik, materi kedua menanyakan alasan mengapa diperlukan wawasan Nusantara. Sebelumnya, Anda telah mencari dan menemukan pengertian wawasan termasuk arti pentingnya wawasan Nusantara dari berbagai sumber. Hal selanjutnya timbul pertanyaan, misalnya, mengapa diperlukan wawasan Nusantara? Mengapa bangsa Indonesia harus memandang wilayah dan orang-orang di dalamnya itu sebagai satu kesatuan? Sebelumnya, bacalah dengan seksama cuplikan dari pidato IDR Soekarno tanggal 1 Juni 1945. Tanah air itu adalah satu kesatuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat peta dunia. Menyusun peta dunia, kalau kita melihat peta dunia, kita dapat menunjukkan di mana kesatuan di situ. Seorang anak kecil pun jikalau ia melihat peta dunia, ia dapat menunjukkan bahwa kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan. Pada peta itu dapat ditunjukkan satu kesatuan gerombolan pulau-pulau di antara dua lautan yang besar, Lautan Pasifik dan Lautan Hindia, dan di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Seorang anak kecil dapat mengatakan bahwa pulau-pulau Jawa, Sumatera, Borneo, Celebes, Halmahera, Kepulauan Sunda Kecil, Maluku, dan lain-lain pulau kecil diantaranya adalah satu kesatuan. Demikian pula tiap anak kecil dapat melihat pada peta bumi bahwa pulau-pulau Nippon yang membentang pada pinggir timur benua Asia sebagai Gulf Breaker atau penghadang gelombang lautan. Baik, materi yang ketiga adalah menggali sumber histori, sosiologi, politis wawasan Nusantara. Latar belakang histori wawasan Nusantara. Lahirnya konsep wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri Insinyur Haji Dijuarda Kartawijaya yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal sebagai Deklarasi Dijuarda. Latar belakang sosiologi wawasan Nusantara. Berdasarkan sejarah, wawasan Nusantara bermula dari wawasan kewilayahan. Ingat
Deklarasi Juanda 1957 sebagai perubahan atas Ordonansi 1939 berhentikan mewujudkan wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, tidak lagi terpisah-pisah. Sebagai konsep wilayahan, bangsa Indonesia mengusahakan dan memandang wilayah sebagai satu kesatuan. Namun seiring tuntunan dan perkembangan, konsepsi wawasan Nusantara mencakup pandangan akan kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, termasuk persatuan sebagai satu bangsa. Latar belakang politis wawasan Nusantara. Dari latar belakang sejarah dan kondisi sosiologi Indonesia sebagaimana telah dinyatakan di atas, Anda dapat memahami betapa perlunya wawasan Nusantara bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya secara politis, ada kepentingan nasional bagaimana agar wilayah yang utuh dan bangsa yang bersatu ini dapat dikembangkan, dilestarikan dan dipertahankan secara terus-menerus. 4. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Dengan adanya konsepsi wawasan Nusantara, wilayah Indonesia menjadi sangat luas dengan beragam isi flora, fauna, serta penduduk yang mendiami wilayah itu. Namun demikian, konsepsi wawasan Nusantara juga mengajak seluruh warga negara untuk memandang perluasan wilayah dan keragaman yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam kehidupan bernegara merupakan satu kesatuan. Wawasan Nusantara telah menjadi landasan visional bagi bangsa Indonesia guna memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. Upaya memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa akan terus-menerus dilakukan. Hal ini dikarenakan visi tersebut dihadapkan pada dinamika kehidupan yang selalu berkembang dan tantangan yang berbeda sesuai dengan perubahan zaman. 5. Mendeskripsikan esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Sebagaimana telah dikemukakan di buka, esensi atau hakikat dari wawasan Nusantara adalah kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. Indonesia mengapa perlu kesatuan wilayah? Mengapa perlu persatuan bangsa? Sebelumnya Anda telah mengkaji bahwa sejarah munculnya wawasan Nusantara adalah kebutuhan akan kesatuan atau keutuhan wilayah Indonesia yang terbentang dari sampai Merauke. Wilayah itu harus merupakan satu kesatuan, tidak lagi terpisah-pisah oleh adanya lautan bebas. Konsep wawasan Nusantara menciptakan pandangan bahwa Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah merupakan satu kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Atau dengan kata lain, perwujudan wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, dan pertahanan dan keamanan. Pandangan demikian penting sebagai landasan visional sebagai Indonesia, terutama dalam melaksanakan pembangunan. Kesimpulan, wawasan Nusantara bermula dari wawasan kewilayahan dengan dicetuskannya Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957. Inti dari deklarasi itu adalah segala perairan di sekitar di antara yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan negara Indonesia. Dengan demikian, bagian dari perairan pedalaman atau nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak milik negara Indonesia. Baik, di sini kami akan membuka sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Abdullah dari kelompok berapa nih? Kita akan menjawab pertanyaan bagaimana sumber historis Pancasila sebagai pengembangan ilmu-ilmu. Baik, sumber historis Pancasila sebagai pengembangan ilmu berasal dari pembukaan Undang-Undang 1945 khususnya alinea keempat mencerdaskan kehidupan bangsa. Pidato para pendiri bangsa di BPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, serta nilai-nilai luhur yang digali dari sejarah dan pandangan hidup bangsa Indonesia sejak lama, yang menjadi pedoman agar ITEK selaras dengan moral dan budaya bangsa. Ini bukan konsep baru, melainkan perwujudan amanat untuk membangun bangsa yang beradab dan sejahtera melalui ilmu pengetahuan yang beretika. Baik, terima kasih. Siapa lagi? Apakah ada yang lagi bertanya?
Sudah? Baik. Silakan. Ini Rupi. Perkenalkan, nama saya Rofis Menzaki. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya apa saja tantangan utama penerapan wawasan Nusantara di era modern sekarang? Untuk menjawab pertanyaan dari Rofi, yaitu apa saja tantangan utama wawasan Nusantara di era modern. Nah, tantangan utama wawasan Nusantara di era modern meliputi globalisasi dan teknologi yang mengikis identitas budaya dan memicu nilai materialisme atau kapasitalisme, serendahnya kesadaran kebangsaan di tengah kehidupan digital, serta kesenjangan sosial dan ekonomi yang bisa memicu separatisme dan konflik internal. Itu merupakan tantangan utama dari wawasan Nusantara di era modern. Bagaimana tanya-tanya? Oke, diterima ini. Oke, udah. Baik, sekian presentasi dari kami. Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Selamat sore. Selamat sore. Sore.